Dan secara konsisten dari tahun ke tahun, salah satu yang dianggap sebagai hal yang berarti dari program GVV ini adalah mentorship dari true leader dan juga chat dengan co-founder kami Anthony Tan. Karena memang nampaknya perjalanan founder itu kan beda ya dari perjalanan dari perjalanan yang lain gitu. Ada yang unik dari perjalanan seorang founder. Let's Accelerate kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Grab Ventures Velocity, dan sudah hadir bersama kita Rifana Mezaya, Director of Business Development Strategy Projects Grab Indonesia. Hai Meza. Halo Mbak Yeni. Grab Venture Velocity atau yang disebut juga dengan GVV ya Mes ya, biasanya ya Mes? Ya, GVV singkatannya. Oke. Ini pandemi kemarin sempat juga launching batch 4 nih. Mungkin bisa di-share nih sebelum kita dive in tentang GVV secara keseluruhan. Boleh. Jadi Grab Ventures Velocity atau GVV ini memang adalah program akselerasinya Grab gitu ya. Dirancang untuk membantu startup post-seed untuk dapat berkembang lewat pelatihan, mentorship, dan yang paling menarik dan unik adalah dengan melalui pilot program di ekosistem Grab gitu Mbak. Memang sebenarnya GVV ini sudah dari tahun 2018, jadi memang tahun ini kita adalah batch keempat, dan memang walaupun pandemi kita tetap berkomitmen untuk melaksanakan GVV. Dan ini memang kita melaksanakannya fokusnya adalah pada startup Indonesia gitu ya. Temanya sendiri setiap batch itu memiliki tema macam-macam. Dari batch kedua itu memberdayakan pengusaha mikro di Asia Tenggara. Waktu itu kita fokusnya di pemberdayaan petani malah, dan pemberdayaan usaha kecil. Ada di situ Sayur Box, Tani Hub merupakan juga alumni dari GVV. Kemudian batch ketiga kita memberdayakan pengusaha mikro, fokusnya di merchant food services. Di situ juga ada teman-teman misalkan dari Printerest, dari Lunapos, dan lainnya. Dan juga tahun ini kita di batch 4 ini bekerja sama dengan BRI Ventures kebetulan untuk mendukung startup di bidang services untuk micro entrepreneur. Kerjasama dengan BRI menarik ya, karena BRI Ventures juga cukup aktif membina startup Indonesia. Memang sudah lama ya Mbak ya, atau ternyata memang menemukan visi dan misi yang sama akhirnya kolaborasi dilakukan? Jadi dengan BRI Ventures benar banget Mbak, kita kayaknya visi dan satu visi gitu ya. Sejak batch yang ketiga sebenarnya, ketika pas sebelum pandemi kita membuka pendaftaran itu, kita sudah bekerja sama MOU dengan BRI Venture. Visi yang sama tersebut. Nah tapi benar di tahun ini nih, di batch keempat, ini yang kita murni koran. Jadi kan BRI Venture juga program namanya Sembrani Wira ya, yang luar biasa sekali. Kita buat menjalankan a fusion lah ya, yang namanya GVV Batch 4 X Sembrani Wiranya BRI Venture. Fokusnya beda pastinya kan dengan Grab 1 dan 3 karena ada partner yang sangat-sangat strategis nih. Apa sih yang membedakan batch 4 ini dengan batch sebelumnya, Mas? Batch 4 ini menarik sekali ya. Kita ada partner tentunya. Tentunya ketika kita partnership itu menambah added value ya dari programnya sendiri. Dari Grab itu yang kita tawarkan memang salah satunya adalah pilot program, di mana para startup ini bisa untuk melaksanakan program-program, apakah itu produk baru ataupun new business model, atau mereka ingin mengetes new hypothesis di dalam ekosistem Grab gitu ya. BRI Venture sendiri tentunya membawa keahlian dalam hal fundraising, kemudian growth, dan juga memberikan mentorship yang luar biasa sekali, dan juga untuk memperkenalkan terhadap network funding yang lebih luas lagi. Jadi ketika kita benar-benar menggabungkan ya antara sisi tentunya dukungan funding dan juga dukungan growth untuk operations-nya, tentunya kita lebih bisa memperkuat para startup peserta program ini. Seberapa besar sih persentase pendanaan dan kesempatan mereka untuk masuk ke dalam ekosistem Grab lulusan-lulusan program ini, Mas? Ya, kalau misalkan pendanaan sendiri kami nggak bisa kasih informasi detail nih Mbak mengenai ya. Tapi jelas mereka ini sangat berkesempatan para peserta GVV untuk mendapatkan real pembelajaran dan pendampingan selama
program agar mereka bisa scale up, karena that's the accelerator kan bisa scale up ya. Tadi saya sudah jelaskan mereka bisa ada pilot program di ekosistem Grab, dan juga di Berry Venture juga merupakan ini adalah kolaborasi strategis kami sehingga bisa membuka peluang pendanaan bagi para startup. Dan alumni GVV itu sendiri berkesempatan untuk berada di ekosistem Grab lebih lama gitu ya. Contohnya alumni kami sejasa itu ada di layanan Grab Clean and Fix, itu run by sejasa. Kemudian Sayurbox dan Tanihub juga tetap ada di layanan GrabMart dan Max Merchant Supplies kami. Dan juga tentunya alumni GVP yang lain berkesempatan untuk melanjutkan kerjasama dengan Grab dan berada di dalam ekosistem Grab. Seru juga ya, kalau tadi kan biasa sempat bilang setiap batch ada temanya ya. Itu temanya itu menyesuaikan tren, demand, atau roadmap dari GVV sendiri, atau spontanitas aja, Mes? Tentunya kita ada alasannya ya Mbak ya untuk membuat tema dari setiap batch. Kita berusaha untuk tetap true terhadap misi dan visi Grab itu sendiri. Kalian sangat berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, entrepreneur dan juga UMKM di Indonesia. Maka itu kita bisa lihat sejak terutama batch 2 sampai batch 4 kami konsisten untuk mengusung tema mendukung pengusaha mikro di Asia Tenggara maupun di Indonesia. Hanya saja memang di setiap batch itu kita fokusnya beda-beda. Tadi misalkan ada yang khususnya petani gitu ya, ada yang khususnya mengenai merchant services. Dan pada batch ini kita fokusnya pada mereka-mereka yang memiliki bisnis untuk mempermudah UMKM untuk berkembang. Mulai dari e-commerce enablement, ada POS, ada logistiknya, hal-hal yang dibutuhkan oleh UMKM Indonesia untuk berkembang. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari ekosistem Grab sendiri ya, jadi saling mendukung gitu ya. Iya, jadi sangat saling mendukung sekali gitu ya, supaya tetap kita bisa win-win collaboration dan bisa bertumbuhnya bersama. Ini juga sama tema kami kan yang tahun ini yang batch 4 adalah scaling up together. Jadi bukan hanya startupnya yang scale up, tapi UMKM Indonesia yang dibantu oleh layanan-layanan startup yang sangat inovatif ini bisa scale up juga. Scale up memang salah satu step dari startup yang susah banget untuk didapat, tapi kalau misalnya Grab bisa membantu lumayan banget kan buat mereka ya. Mudah-mudahan bisa membantu kayak gitu Mbak ya. Tapi Mas, sekarang kan banyak banget nih program akselerator ya, bukan cuma Grab, tapi ada juga perusahaan teknologi lainnya yang juga memberikan program serupa, platform asing juga masuk. Apa sih yang membedakan GVV dengan program akselerator lainnya yang sudah ada di Indonesia? Kami sebenarnya sangat bahagia gitu ya menjadi bagian dari kohort akselerator program di Indonesia yang bervariasi dan sangat exciting untuk ekosistem startup gitu. Salah satu yang kami rasa berbeda itu adalah memang pilot program di dalam ekosistem Grab, dan kami juga sangat mengkolaborasikan dengan service-service yang sudah ada di Grab. Kan saja ya di batch ini nih Mbak, di batch 4 kita kan ada 6 startup ya. Ada Credible, ada Octopus, ada Dagangan, ada Cooklab, ada Maju, dan iSeller. Credible, Octopus, dan Dagangan ini berkolaborasi dengan kami dalam sektor pengantaran barang, yaitu dengan Grab Express dan juga jaringan supply chain-nya Grab. Sedangkan Maju dan iSeller itu kami perluas target pasarnya, kita bantu juga, dan mengetes produk baru juga untuk berkolaborasi bersama mitra merchant GrabFood dan social sellers di klub Juragan Grab Express. Sementara Cooklab, mereka ada rencana untuk scale up dengan kolaborasi dengan klien Grab Kitchen. Dan di dalam pilot program sendiri, ini kita tidak lepas saja gitu ya. Kita membuat joint success matrix bersama, sehingga keberhasilan startup itu adalah keberhasilan Grab juga. Jadi kita benar-benar Mbak, di dalam itu internal kita line up gitu ya, dari mulai orang vertikalnya, orang marketingnya, orang operasionalnya, orang strateginya, sehingga benar-benar bisa bekerja sama dengan
startup ini sehingga pilot programnya itu meaningful untuk perjalanan startup ke depannya. Saat mereka mengikuti program, mentor dari Grab ikut serta nggak sih Mas? Atau mungkin Grab kerjasama dengan profesional yang sudah pakar gitu untuk membantu mereka saat program? Tentunya kita combine ya Mbak ya. Jadi ada yang memang mentorship dari leadershipnya Grab. Ini sendiri kita ada leadership dari bidang corporate strategy, dari data analytics, dari UI designer, kemudian juga memang business leaders kita yang langsung mementor startup ini sesuai dengan preferensi mereka, kebutuhannya apa. Kemudian juga ada mentor dari strategic partner kami. Ya. Jadi para strategic partner Grab yang sudah berhasil menjalankan bisnisnya, kita perkenalkan juga dalam mentorkan kepada startup-startup yang ada. Jadi kita combine. Dan tentunya mereka juga startup ini kami happy sekali bisa dapat kesempatan langsung learning founder to founder conversation dengan co-founder Grab. Oke, seru banget ya, karena mentorship itu kayaknya yang lebih penting. Dana penting, tapi learning from expert, apalagi dari Grab sendiri, itu mungkin yang dicari oleh startup ketika mengikuti program dari GVV ya, kebanyakan ya. Iya, benar banget Mbak Yeni. Kebetulan kita setiap kali program, sesudah program kita ada assessment-nya ya. Apa yang dianggap working dan apa yang dianggap mungkin perlu diimprove dari program GVV. Dan secara konsisten dari tahun ke tahun, salah satu yang dianggap sebagai hal yang berarti dari program GVV ini adalah mentorship dari true leader dan juga chat dengan co-founder kami Anthony Tan. Karena memang nampaknya perjalanan founder itu kan beda ya dari dari perjalanan yang lain gitu. Ada yang unik dari perjalanan seorang founder. Jadi ketika kita pertemukan juga dengan yang mungkin yang sudah duluan beberapa langkah gitu ya, seperti founder Grab, tentunya ada hal-hal yang bisa langsung mereka pelajari juga. Wah, seru banget. Jarang-jarang ketemu Anthony kan ya, beliau seru banget kan. Itu bisa menjadi daya tarik nih buat entrepreneur Indonesia untuk mengikuti program GVV. Tapi Mas, at the end of the program kan istilahnya ada namanya demo day. Kalau di Grab mungkin impact day ya istilahnya ya? Betul. Itu apa aja sih biasanya kegiatan itu? Apakah mentor-mentor dan juri langsung dihadirkan sama dengan acara demo day lainnya, atau Grab punya signature style sendiri nih saat impact day itu? Di Impact Day ini memang yang untuk tahun ini karena kami bekerja sama dengan BRI Venture sangat menarik ya. Jadi BRI juga punya network funding yang sangat luas, sehingga investornya ya. Itu dia ya. Jadi kita menggabung tuh antara Grab Ventures dan juga BRI Ventures Network. Jadi lebih banyak yang bisa kenalan dengan startup ini. Dan yang diceritakan oleh startup ini bukan hanya bisnis model mereka, grow mereka as is, yang sangat-sangat menarik, tetapi juga dari program pilot selama 2 bulan di Grab ini, apa yang mereka pelajari yang bisa membuat mereka leapfrog. Nah, ini juga kita bisa melihat real, bukan hanya suatu story yang dikembangkan, tapi benar-benar dari suatu program terlihat apakah startup ini bisa untuk scale up. Jadi itu kita menawarkan sesuatu sharing experience yang lebih spesifik mungkin ya untuk didengarkan para teman-teman dari visi-visi yang kami undang juga. Paling seru sih kalau misalnya gue liputan demo day ya, karena itu ketahuan banget tuh startup yang the rising star sama yang mungkin masih progress gitu ya, atau yang belum saatnya, itu ketahuan banget pada saat demo day. Tapi kita bicara soal batch 4 ini kan udah hampir selesai ya, Mez ya? Bentar lagi mau graduation, atau correct me if I'm wrong kalau ternyata belum graduation? Iya, sebentar lagi kita akan graduation di akhir bulan November 2021. Terus nextnya batch 5 akan langsung gak nih, atau jeda dulu sebentar? Batch 5 akan coming up, ditunggu saja. Gitu Mbak. Kira-kira tahun 2022 kita akan run lagi. Tentunya setelah kita belajar lagi juga dari setelah GVV Batch 4 ini, apa yang kita bisa improve, apa yang sudah baik, dan kita melihat juga temanya ya Mbak Yeni, 2022 ini tantangannya lebih fresh lagi mungkin, dan kita lihat apa yang bisa kita bantu bersama-sama untuk mengembangkan ekosistem startup di Indonesia.
Jadi ditungguin aja ya batch 5 ya, karena batch 4 kayaknya udah kelar, meskipun keren banget barengan sama BRI Ventures. Mungkin nextnya partnernya VC lagi atau masih rahasia? Meza bisa kasih bocoran mungkin? Itu mungkin aku next time ngomong-ngomong Mbak Yeni lagi ya. Kita bocorin lagi gitu. Oke. Karena partner yang batch 4 udah keren banget, jadi gue nunggu lagi nih siapa lagi nih partner, atau mungkin stand alone lagi seperti batch 1, batch 3 ya. Sorry, gue agak kepo nanya terus ya. Nggak apa-apa dong, karena memang there is so much possibility. Ya, di dunia startup Indonesia ini. Betul. Kan Mbak Yeni pasti paham ya bahwa Indonesia ini kan menurut data Kemenparekraf juga ya adalah salah satu yang paling berpotensi di Asia dan juga 5 besar di dunia untuk dunia startup. Jadi kayaknya ekosistemnya masih sangat exciting, a lot of things going on, dan tentunya kita pengen berperan juga nih apa yang kita bisa bantu untuk tambah meng-start up the ecosystem. Iyalah, apalagi dengan nama besar Grab, palingnya bisa nge-boost nama mereka ya ketika ikut program ya. Ya, okay. bisa benar-benar membantu gitu ya Mbak ya. Terima kasih Meza atas waktunya. Kita tunggu informasi selanjutnya ya, dan berita graduation day. Siapa saja yang berhasil lolos dari Impact Day di batch 4. Masih banyak banget ya PR-nya untuk batch 4 ini ya. Kita tunggu informasi selanjutnya, dan kita tunggu juga informasi untuk batch 5. Selamat bekerja kembali ya Meza. Ini di kantor kayaknya nih ya. Iya nih, udah lama nggak ke kantor. Untuk Mbak Yeni, saya pengen. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya Meza ya. Thank you. Sampai ketemu.